reject, ditolak gitu Kak. Iya, sering banget ditolak ya teman-teman. Jadi kayak orang-orang kadang ngeliat, ih gampang banget ya Iya. sudah ada di Gramedia aja. Padahal aku bertahun-tahun loh berjuang gitu tuh demi Nggak tahu demi. ditolak apa enggaknya ya. Aku dari SMP udah benar-benar ngirim naskah. Aku persembahin buat almarhum ayahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Banten, bersama kami di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus. Nah, untuk teman-teman UIN Banten nih, sekarang kita podcast hari ini bertemu dengan seorang narasumber yang mempunyai prestasi di bidang karya ilmiah. Sudah banyak yang beliau ciptakan atas karya ilmiahnya, contohnya yang sudah ada di depan mata kita tentang buku-buku yang sudah beliau bikin. Ada 3 buku yang dibawa di sini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih, lebih lengkap. Gimana sih caranya untuk membuat buku ini menjadi laris, kemudian prosesnya gimana, atau ada tantangannya apa aja. Nanti kita tanyakan ke narasumber kita. Oke, narasumber kita ada Kak Puji. Halo Kak Puji. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Puji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari mana Kak Puji? Dari Tangerang ya. Dari Tangerang. Iya. Oh, Tangerang mananya? Tangerang Balaraja Kresek. Balaraja Kresek. Dari jam berapa? Dari jam 9:10. Oh, dari jam 9:10. Iya, sampai jam 10 lewat 7 menit. Oh. Berarti sama kayak saya nanti. Iya. Oke. Teman-teman di sini sudah datang narasumber kita dari Kak Puji. Kak Puji semester berapa? Sekarang sedang semester 8 ya, sedang skripsian. Oh, sedang skripsi. Iya. Semoga lancar ya Amin. skripsinya. Amin. Terus selain skripsi, ngerjain skripsi apa aja nih Kalau di kesibukannya? kegiatan di luar ya, aku tentu lebih aktif di dunia penulisan juga. Jadi seorang penulis. Selain itu juga aku punya komunitas Duta Sastra Indonesia yang sedang berdiri juga sekarang, sedang ada open recruitment dan mengikuti berbagai ajang kedutaan ya, mungkin ada duta literasi, duta edukasi, duta etika Indonesia. Ya, itu mungkin yang sedang aku jalani saat ini. Berarti kesibukannya banyak ya, selain ngerjain skripsi yang banyak juga. Lumayan ya. Jadi dari beberapa duta itu kira-kira dari mana aja Kak Puji? Orang-orangnya? Berasalnya Orang-orangnya ya. tentu dari ajang nasional ya, dari seluruh Indonesia ya, Oh, nasional. beberapa provinsi ya. Aku juga pernah mewakili Provinsi Banten di ajang Duta Penggerak Literasi Indonesia. Oh, keren juga ya. Terpilih di tahun 2023. Ya. 2023 kemarin. Iya, betul. Oke Kak Puji, sebelum kita lanjut nih memperdalam gimana sih terbit buku ini. Jadi Kak Puji ini punya motivasi nggak awal bikin buat buku ini? Motivasinya? Well, betul, pasti punya motivasi ya. Selain aku punya ilmu terkait ini, aku pengen juga share ke orang-orang. Jadi aku nggak pengen nelen ilmu ini sendiri gitu, tapi pengen berbagi ya dengan semuanya. Selain aku memang suka nulis dari kecil ya, aku setiap malam tuh rutin setiap sebelum tidur nulis buku diari. Apapun itu kejadiannya setiap hari itu, aku misalkan ada hal-hal yang dialami setiap hari, aku tulis di malam hari sebelum tidur, pasti aku nulis. Nah itu aku ngerasa, wah, terus ada beberapa komenan ya, mungkin di DM ya, di WhatsApp teman-teman kayak dulu ya waktu SMP, kamu kan hobinya nulis, kenapa nggak di-share aja? Mungkin ada teman-teman juga yang relate gitu ya dengan kehidupan kamu gitu, kenapa nggak di-share aja atau nggak diterbitkan? Nah mulailah di saat 2021 setelah ayah aku meninggal, aku terpikirkan untuk menerbitkan buku yang pertama, ini Goresan Rindu Untukmu Ayah, terbit di 2021. Aku tadinya kayak cuma sekedar hobi ya, tapi karena memang terpikirkan ada beberapa dukungan ya, support yang lumayan gitu, yang menurut aku ya kenapa nggak dicoba aja ya. Tahun 2021 lah aku mikir bahwa itu juga aku lagi ngalamin bener-bener struggle dalam hidup ya, struggle of life. Jadi kayak aku bener-bener kayak wah, kenapa aku nggak mengabadikan tulisan-tulisan ini selama 4 bulan ayahku di rumah sakit. Aku bolak-balik kayak ngejengukin ayah, nemenin ayah setiap hari. Aku nulis beberapa quotes atau hal-hal yang mungkin dialami hari itu, sampai pada waktunya meninggal.
karena itu bener-bener kayak menurut aku tragis ya di tahun 2021 tuh, karena aku mau seminggu lagi lulus sekolah, ayahku meninggal. Nah disitulah kayak aku juga merantau di Serang, aku rumahnya di Tangerang tapi aku merantau dari SMA ya. Iya. Ya aku bener-bener kayak wah kayaknya pengen ngabadiin deh, karena ini udah untuk apa, ini untuk hadiah ayahku juga. Jadilah buku Goresan Rindu Untuk Muaya, walaupun aku emang ini saya publish atau terbitnya di Indi bukan di Mayor ya, yang pertama belum terpikirkan untuk menerbitkan Mayor karena memang ini cuma hanya dukungan dari teman-teman yang untuk menerbitkan. Akhirnya terbitlah. Jadi ini aku kayak nulis ini buat diri sendiri aja. Aku persembahin buat almarhum ayahku. Jadi ya udah buat ayah, adapun yang mau beli teman-teman aku, kenapa nggak dijual, kenapa nggak diperjualbelikan, padahal relate loh, kayak banyak anak-anak yang kehilangan ayahnya loh. Yang ngalamin ya masa-masa kayak gitu. Iya, kenapa nggak dijual aja? Oh enggak, ini benar-benar saya kayak persembahin buat ayah saya aja, almarhum ayah saya. Mungkin next buku yang selanjutnya ya akan saya jual, tapi ini enggak deh, untuk khusus ayah saya aja ya, karena cinta pertama anak perempuan itu adalah seorang ayah. Ya betul. Jadi dari Kak Puji down kemudian punya masalah juga. Jadi masalah ini yang membuat kita dewasa gitu ya. Iya betul. Untuk melanjutkan perjuangan kita. Selain dari masalah itu juga kan kita bakal ngadepin masalah yang lebih banyak lagi. Betul. Ya. Jadi termotivasi nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada punya masalah ngedown, jadi jangan langsung pesimis kalau kita nggak bisa ya. Kemudian Kak Puji nih, dari awal buku awal yang diterbitin tuh, yang dibuat, prosesnya gimana Kak Puji? Wah, ini tuh benar-benar ya memang nggak terpikirkan, karena memang dari awal hanya dukungan dan nggak niat juga untuk menerbitkan, tapi karena memang momentum sangat-sangat ini ya struggle di tahun 2021. Aku sebutnya tahun 2021 sampai tahun 2022 tuh aku tahun kesedihan aku, tahun keterpurukan aku. 2021. Iya, tahun keterpurukan aku, ditinggal ayah aku meninggal. Aku kayak benar-benar depresi, stres, maksudnya nggak keluar kemana-mana, di rumah aja ngurung, ya terpuruk, benar-benar terpuruk banget. Pada akhirnya aku benar-benar nerbitin buku ini masih terpuruk, dalam keadaan terpuruk. Iya, akhirnya tercerahkan lah, ada beberapa dukungan juga dari teman-teman. Ayolah keluar lagi, ayo bangkit gitu tuh, ayo hidup terus berjalan gitu, nggak sampai di sini aja. Ayah kamu malah lebih sedih kalau kamu terpuruk dan di kamar aja daripada enggak berkembang sama sekali kan. Maksudnya kayak ayolah berkembang, pasti ayah kamu bangga kalau kamu lebih berkembang dari ini. Nah akhirnya aku nerbitin buku lagi di tahun 2023 yang judulnya Seni Bertahan Hidup. Ini ya dijual berbelikan ya, jadi ada teman-teman yang beli, ada kelas banyak ya dari mungkin maba, karena waktu itu aku jadi pengurus di himpunan mahasiswa jurusan, jadi kayak tertarik juga, ada di kelas aku pada beli buku itu ya. Di sekolah juga kayak ini bentuk kebertahanan hidup setelah keterpurukan di buku 1. Jadi kelanjutan dari buku 1 Goresan Rindu Untuk Muaya. Nah buku kedua ini adalah kebertahanan hidup aku, jadi bentuk kebertahanan hidup aku ini melanjutkan dari estafet buku yang pertama, Goresan Rindu Untuk Muaya. Nah ini ada beberapa hal yang mungkin aku alami, kayak ada benar-benar kayak orang-orang yang depresi yang mengalami, atau tips and trick gimana sih caranya bertahan hidup setelah kehilangan sosok ayah dan lain sebagainya. Ada aku tulisin di Seni Bertahan Hidup ya. Mungkin ada juga kata-kata yang keras ya, menyakitkan. Kenapa sih bunuh diri itu tidak dihalalkan? Itu bentuk benar-benar aku terpuruk. Waktu itu ada banget di tahun 2021 ya, setelah ayahku beberapa bulan pergi meninggal. Aku ditipu, kayak ada penipuan gitu, kayak tiba-tiba ada yang mengatasnamakan aku gitu. Oh gitu. Minjem uang sebesar 15 juta gitu. Nah aku kayak benar-benar dari mana? Aku sedangkan dari SMA mondok gitu loh, di pondok aja, nggak kemana-mana dan nggak megang HP. Pasti nggak megang HP ya? Betul. Setelah lulus tiba-tiba ada yang datang ke rumah yang menagih ini itu, dan akhirnya aku kayak ngerasa aku benar-benar kabur dari rumah, bener kabur dan bukan nggak tanggung jawab, tapi aku pengen gimana adaptasi dari beberapa hal kejadian itu, masalah itu, aku merefleksi diri ya, gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Akhirnya aku mencari solusi dan lain sebagainya ya, akhirnya ya itu bentuk dari struggle dalam ya
tahun kesedihan aku itu selain dari ditinggal ayah, ditipu, dikhianati, itu banyak banget ya di buku kedua ini yang aku Kayak alami. bertubi-tubi gitu ya. Bener, bertubi-tubi banget, mungkin dari masalah keluarga, ekonomi, ya pertemanan, percintaan, itu dirangkap dalam satu buku Satu Seni buku. Bertahan Hidup. Jadi ini bentuk kebertahanan hidup buat kalian yang mungkin di luar sana pengen meninggal tapi meninggalnya bukan dijemput tapi bunuh diri. Sendiri. Iya, sendiri ya. Jangan ya. Kalian harus melihat ke depan karena mungkin ke depan kalian hidupnya lebih baik dari sekarang. Betul. Jadi jangan pernah memutuskan bahwa mau bunuh diri gitu, mengakhiri hidup. Itu salah. Itu yang ditulis saya di buku Seni Bertahan Hidup ya. Boleh kalian yang mungkin sedang menyerah, sedang terpuruk, bisa baca buku kedua Seni Bertahan Hidup. Jadi bakalan relate banget. Jadi relate dari buku yang pertama sama yang buku kedua ya. Iya. Oke. Dari buku pertama nih sampai buku kedua, yang paling besar apa sih tantangannya gitu? Selain Tantangan. dari pressure orang di luar sana gitu. Oke. Tentunya dari kemalasan diri sendiri ya. Oh iya, kemalasan. Musuh terbesar diri sendiri juga adalah diri sendiri. Apalagi menulis ya. Iya, menulis ada writer block ya. Kadang-kadang kayak macet, Iya. males tiba-tiba kayak selingkuh. Kalau dalam kepenulisan itu ada selingkuh naskah. Ya. Gimana tuh? Selingkuh naskah. Selingkuh. Misalkan kita udah buat naskah tentang misal ayah ini arahnya kemana ya dari Khairul Trian Iya. misalnya. Tiba-tiba ada lagi, ibu jangan dulu pergi ya. Wah, selingkuh dong, belum selesai ini yang tentang ayah. Mau naskah yang selanjutnya yang Pindah tentang lagi. ibu. Ya makanya itu namanya kalau di dunia penulisan selingkuh naskah juga. Selingkuh Nggak boleh naskah. selingkuh. Jadi kalau misalkan kita sudah memulai pertama itu harus diselesaikan. Walaupun memang banyak yang harus direvisi, diedit ya, nggak apa-apa. Selesaikan aja dulu dari pertama itu ya. Draft pertama kita buat. Tentunya kalau misalkan nulis novel ya, kalau ini kan saya improvement, pengembangan diri bukan novel. Kalau novel atau ini pun sama, saya juga pakai outline ya, beberapa hal sistematika dalam kepenulisan ya. Iya. Jadi strukturnya. Jadi kita harus buat outline-nya terlebih dahulu biar nanti kesananya bab per bab itu sudah kita siapkan. Jadi nggak kayak kalaupun kita ngalami writer block, jadi nggak jauh-jauh kita nanti bakalan kembali lagi. Kalau saya ketika mengalami writer block itu istirahat sejenak tentunya. Ya, mengambil aktivitas yang lain, melakukan aktivitas lain, sama nggak jauh-jauh dari nulis ya, coret-coret, tapi coret-coret nggak kayak bertujuan menulis gitu, kayak sambil ngopi dengerin musik, itu mood saya balik lagi Supaya kita enjoy juga Iya, ya. Pikiran kita enjoy, badan kita enjoy. Jadi bisa memikirkan nih apa aja yang kita bakal tulis lagi. Iya betul. Jadi itu sih salah satu cara aku untuk ngilangin atau tantangin written block yang ngalamin written block. Kita harus istirahat sejenak, jangan dipaksain ya. Jangan benar-benar full, kita harus benar-benar finish malam ini, enggak. Kita harus ini pertama-tama kita harus selalu konsisten walaupun nulis sedikit ya, walaupun satu kalimat itu ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus satu bab nih satu hari gitu tuh, atau beberapa bab harus selesai, nggak perlu gitu. Jadi kita yang penting sedikit aja. Kalau kita capek ya ngalamin struggle atau written block, kita istirahat dulu baru nanti dilanjut lagi gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada nih di luar sana yang penulis juga. Cuman ketika dia nulis dia boring main HP, itu benar nggak Kak Puji? Atau kita yang lain boring nulis kemudian kita malah main HP gitu, Aku banget. scroll TikTok? Aku banget. Oh gitu bisa? Iya, jadi orang-orang kayaknya ngelihat seorang penulis tuh benar-benar nulis aja setiap apa aja buku-buku gitu ya? Iya, enggak. Kadang kita juga riset kan, banyak riset. Penulis tuh harus banyak riset kan, dan itu enggak harus dari buku aja, mungkin dari di HP bisa cari hal-hal yang mungkin kita juga punya role model. Kalau misalkan kita penulis pemula, tentu kita harus punya role model penulis yang senior, mungkin dari kayak genre aku kayak Boy Chandra ya, kayak siapa J.S. Kyren dan lain sebagainya. Itu jadi patokan aku juga gitu, karena memang genrenya sama ya, pengembangan diri, self improvement. Jadi nggak jauh-jauh dari itu gitu tuh.
Jadi kita harus punya motivator atau mentor dalam diri kita. Setiap apapun itu, mau jenjang karir, pendidikan, apapun itu, kita harus punya role modelnya gitu. Biar kita juga bisa mengikuti, arahnya juga enggak terlalu kebingungan kalau sendiri. Iya. Ya, gitu. Jadi kayak panutan gitu ya, panutan Betul. kita. Supaya kita termotivasi sama beliau juga gitu. Iya. Nah, dari Kak Puji nih, kan pasti kan udah laris nih bukunya di online, di offline gitu. Alhamdulillah. Udah banyak yang orang tahu ya kan, apalagi prestasi juga nih. Nah, dari mereka itu ada nggak sih kayak masukan ke kita atau pemberian kritik ke kita tentang buku yang Kak Puji tulis nih? Ya. Wow, menindak atau pertanyaan ini betul-betul ini banget ya. Kayak banyak alhamdulillah ya. Mungkin ada beberapa orang juga yang sering DM kayak, "Kak, buku ini helpful banget, inspiring banget," Oh gitu. iya. Terus life catching banget deh. Jadi kayak bikin ceng buat diri aku gitu. Apalagi aku kayak pernah ngalamin patah hati ya yang buku ketiga Iya. gitu. Karena kan buku ketiga emang sudah terdistributor ya atau terdistribusi di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa orang yang di luar sana yang nggak kenal aku ya sudah memiliki buku ini. Jadi kayak, wah ini penulisnya ya, terima kasih ya sudah menghadirkan buku ini, sudah menulis buku ini. Aku kemarin sempat patah hati gitu. Oh iya. Setelah baca ini aku kayak sadar gitu, ternyata patah hati itu nggak sampai di sini loh, nggak perlu lo kayak nangis berlebihan gini gitu, dan nggak apa-apa lo kayak ngerasain lukanya dulu gitu tuh, beradaptasi dengan luka. Nanti ini kayak bukunya relate banget ya, nggak melulu kayak tulisannya, tapi ada Iya. pemandangan-pemandangan yang relate ketika kita patah hati harus ngapain, tips and trick. Emang benar kayak benar-benar ini bikin helpful mereka gitu, dan mereka kayak makasih banget gitu. Nah aku kayak wah kayak di situ tuh kesenangan dari penulis itu ada komentar yang baik gitu tuh, kritikan apapun masukan itu kayak bikin penulis makin semangat untuk berkarya sebenarnya. Bukan dilihat dari nilai harga dari buku atau hasil dari penjualan ya sebenarnya. Penulis itu senang tuh kalau misalkan dikomentari atau diapresiasi ya, minimal kayak bener-bener wah kayak bener-bener kita semangat. Karena penulis tuh kebanyakan emang mereka tuh yang tidak terlalu punya pendengar, Mm-mm. makanya dia menulis agar didengarkan, tidak pernah punya tempat cerita ya, makanya dia bercerita lewat tulisan. Makanya mungkin orang-orang yang baca tuh itu bikin bener-bener mood booster banget buat para penulis ya, karena emang mereka sudah mengapresiasi dengan memiliki bukunya, terus sudah yang terpenting adalah bermanfaat ya, bermanfaat bagi mereka. Karena tujuan saya nulis juga selain dari untuk warisan Iya. anak cucu saya, Bener. karena warisan terbaik adalah karya kita sendiri. Maksudnya kayak harta apapun itu bisa hilang, jadi nanti suatu saat nanti saya nggak punya apa-apa, kalau saya udah ninggalin dunia ini, mereka orang-orang yang sayang sama saya bisa melihat karya saya gitu terpajang di Gramedia atau di online, apapun itu bisa mereka cari, bisa mengenang saya lewat karya saya sendiri gitu, lewat tulisan saya. Itu warisan saya untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya nanti gitu. Makanya saya nulis begitu. Apalagi saya kan sempat melihat tuh dari Instagram Kak Puji ya kan, dari instastorynya yang mana mereka pada melihat nih, nemu oh bukunya Kak Puji nih, ada buku Pak Kak Puji gitu, mereka pada tag Kak Puji ya kan. Iya. Itu gimana perasaannya? Wah, Masya Allah kayak seneng banget sih. Senengnya tuh nggak ketulungan, kayak gimana ya, nggak bisa didefinisiin. Kalau misal kayak wah wah beneran nih cita-cita aku yang dari kecil sudah terwujud gitu tuh. Maksudnya Iya. kayak nulis bisa ada di rak Gramedia aja, aku kayak udah bersyukur banget. Terus ada yang beli, terus kayak mengapresiasi, itu bikin mood booster aku banget, buat kayak semangat banget aku nulis gitu tuh, buat ngelanjutin nulis. Jadi kayak seneng banget sih. Jadi kayak udah dikembali nih dari yang dulunya sedih ya kan, dari ditinggal ayah, Iya. kemudian banyak masalah kayak ditipu gitu ya. Iya betul. Jadi dibalikin sama Allah buat dapat ini semua, Iya betul. dari prestasi, kemudian dikenal banyak orang, bisa menerbitkan buku juga ya kan. Nah dari situ Kak Puji nih, karir Kak Puji meningkat atau gimana? Wah tentunya basically atau jujurly kayaknya
sangat meningkat ya. Sangat meningkat. Ya, semenjak tahun 2023 tuh aku kayak ngerasa meningkat dari sebelumnya. Karena aku biasanya aku juga introvert ya sebenarnya. Kalau misalkan aku tuh ngomong kayak bener-bener yang penting-penting aja. Iya. Kayak bener-bener penting ngomong, kalau enggak ya diem gitu tuh. Itu pun sama di kampus juga. Ya di rumah juga seperti itu. Nah aku kayak anak kudet loh, kayak di rumah tuh aku juga kayak kalau ada tetangga ya, ada di rumah, padahal kan biasanya beberapa tahun-tahun di luar kota gitu ya, di mondok gitu, kayak ada di rumah gitu. Kayak terusnya kayak sekarang tuh kayak tetangga aku juga kayak ada yang mention ya, atau yang wah katanya kayak bersyukur banget ya, pasti almarhum ayah kamu seneng bangga gitu ngelihat kamu sekarang berkembang banget ya, katanya dipanggil podcast ini itu, narasumber ini itu. Aku kayak bener-bener meningkat karena sekarang tuh banyak dipanggil podcast, Iya. dari mungkin kemarin juga Rumah Inspiratif, Radio Republik Indonesia ya. Sekarang di sini terus narasumber beberapa sekolah dari duta Putra Putri Budaya Banten ya, di Duta Edukasi Indonesia. Jadi kayak aku ngerasa benar-benar meningkat sih karirnya gitu, lebih meningkat dari beberapa tahun belakangan yang aku ngerasa stuck dan terpuruk banget ya gitu. Nah benar banget kata teman aku gitu, ada kamu benar-benar kalau misalkan mau terpuruk aja seperti ini, sayang loh karirnya gitu tuh. Iya. Sayang loh misalkan kamu juga sudah berpendidikan juga, kuliah gitu di perguruan tinggi, kenapa nggak dikembangkan aja skillnya gitu tuh. Skill ini nih kalau misalkan kamu stuck di situ aja dan nggak diterbitkan kembali tulisan-tulisannya setiap hari ditulis itu, ya itu nggak bakalan jadi apa-apa gitu. Makanya aku kayak ngerasa sekarang tuh kayak meningkat, alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang dulu pernah meremehkan, menghina aku juga sekarang kayak malah ngapresiasi aku. Dulu pernah banget waktu SMA, terus juga waktu kuliah juga ya pernah ya, maba ya, aku pernah dihina sama temen. Oh, pernah Kak? Sering banget. Gimana tuh gimana? Dibully juga pernah, tapi waktu SD ya, SD MTS. Aku dihina kayak, aku kan sering nulis ya dimanapun itu ada, Iya. bawa-bawa buku diary gitu, kayak ih culun banget gitu, kayak apa sih gunanya nulis gitu tuh. Kayak ada teman aku maba atau adalah ya di tengah-tengah semester mau akhir ini, kayak sebelum aku menerbitin buku ada di Gramedia, ngapain sih nulis, emang dapat apa dari nulis gitu tuh. Kayak buang-buang waktu aja. Terus juga aku lihat banget sih nggak pernah gabung, karena aku anaknya kayak kurang terlalu bergabung, ngobrol-ngobrol ngerumpi Bergaul gitu. bareng ya? Aku kayak lebih suka menyendiri gitu. Tapi emang aku bisa beradaptasi tergantung situasi dan kondisi. Tapi di situ kayak mikir, wah nggak apa-apa loh, nggak apa-apa aku kayak diremehin sekarang, nggak apa-apa. Aku percaya sama diri aku sendiri bahwa semua ini, tulisan aku ini kedepannya insya Allah dengan pembacanya sendiri itu akan bermanfaat. Mungkin bagi yang meremehkan ini tidak bermanfaat karena dia nggak butuh gitu tuh. Tapi bagi yang butuh ini bermanfaat gitu loh tulisan aku. Kayak ya sekarang sudah terjawab ya, beberapa orang yang mungkin sudah baca buku aku ngalamin relate ya, berhubungan dengan hidupnya, jadi sangat-sangat mereka berterima kasih ya, ngapresiasi aku. Dan ya begitupun orang yang menghina aku sekarang kayak wah malah gimana ya, aku nggak mau ngomong kasar sih, cuma kayak nggak tahu malunya tuh malah mau minjem duit gitu. Kayak Ji punya saldo nggak gini apa ya, wah aku kayak tidak menanggapi itu. Aku nggak nanggepin kayak aku nggak balas dendam ya, nanggepi kayak maaf ya, kayak banyak kebutuhan yang lain gitu ya. oh gitu. Iya tapi kayak ya Allah gitu tuh, ternyata begini ya gitu. Kalau di bawah pasti banyak yang ngerendahin, tapi kadang kayak pas lagi kelihatan ini aja gitu, naik aja, mereka kayak mendekat. Orang-orang yang benar-benar ya cuma memanfaatkan kondisi situasi ya, tidak mendukung, tidak mensupport dari awal, bahkan memang menjatuhkan mental aku gitu. Kayak ya udah, sekarang tuh dapat pelajaran aja. Itu dari bentuk kebertahanan hidup aku juga di buku kedua gitu. Kayak mereka tuh nggak tahu proses gitu ya. Taunya cuman hasil doang. Nggak tahu gimana kita sering bawa buku ke sekolah, ke kampus gitu, bawa buku aja. Tapi mereka nggak tahu gimana proses kapuji ya kan. Nah, selain dari buku ketiga ini, ada nggak kayak pengen nerbitin lagi nih, bikin buku lagi? Atau sekarang lagi proses bikin buku? Betul, sekarang aku lagi proses, alhamdulillah sudah selesai juga. Oh sudah selesai? Untuk buku keempat, insya Allah ya, mungkin
aku ngomong aja di sini bilang biar nanti juga bisa komen Iya, semua. boleh. Insya Allah judulnya itu Ibu Jangan Dulu Pergi ya. Jadi aku beberapa tahun belakang aku sering nulis tentang ayah, tentang diri sendiri. Tapi sekarang aku mau dedikasiin buku ini untuk ibu aku Untuk yang ibu. memang tersisa di dunia ini satu-satunya orang tua yang masih ada. Iya. Jadi ibu aku pengen kayak benar-benar kasih hadiah ini buat ibu aku, tapi emang mau diterbitin, semoga ya terbit lagi di Mayor dan tersedia di Gramedia. Aku juga udah calling dengan penerbit aku ya, Irama Widya ya, buku Abdi itu dengan editor aku juga. Oke, nanti kita project lagi Iya. buku yang keempat ini, siapin aja. Insya Allah nanti tahun depan ini terbit lagi. Gitu. Terbit. Jadi aku tuh kayak niatin setiap tahun ya kalau misalkan gak skripsian. Karena kan aku sekarang skripsi. Tapi aku karena memang di awal ya terbitnya ini buku yang ketiga ini terbit di Februari 2025. Nah setelah itu aku emang mau fokus skripsi sih sekarang. Tapi emang sambil nggak bisa dipungkiri ya aku kayak kalau hobi emang harus tetap aja ya berjalan ya dijalanin. Jadi sambil skripsian ya sambil nulis ya akhirnya aku nyelesain buku yang keempat ini gitu untuk nanti 2026. Jadi insya Allah nanti 2026 akan terbit lagi buku yang selanjutnya. Doain aja semuanya. Iya, amin. Ya itu. Semoga lancar dari penerbitan bukunya ya. Untuk teman-teman nih, teman-teman Win Banten, nanti yang pengen penasaran nih sama bukunya Kak Puji, judulnya Ibu Jangan Pergi Dulu ya. Jangan dulu pergi ya. Jangan dulu pergi ya. Nah itu terbit di tahun depan. Iya, insya Allah. Insya Allah tahun depan. Oke, langsung saja ya. Dari tadi yang sudah disampaikan sama Kak Puji nih, kan ada kerjasama sama penerbit ya. Iya. Nah itu tuh gimana prosesnya dari bikin buku kemudian ke penerbit juga kerjasamanya itu gimana? Wah, panjang banget ya kalau diceritain. Tapi singkatnya adalah ada kontrak antar penulis dengan penerbit, ada perjanjian ya, tanda tangan di atas materai tentunya ya. Kontrak terus juga penerbit tuh ngebantu banget. Jadi ada nih penerbit itu ada penerbit indie dan mayor. Kalau mayor itu penerbit besar yang benar-benar lebih penulis tuh nggak terlalu ikut campur, maksudnya kayak udah ngirim naskah diserahin aja, doang gitu ya. semuanya apapun itu fasilitas dan lain sebagainya ya, marketing segala macem, lighting itu semuanya ditanggung sama penerbit mayor. Tapi kalau indie udah berbayar ya, kebanyakan indie mah. Iya. Tapi tidak terlalu diperhatikan juga. Tapi kalau misalkan indie juga kalau yang bagus yang mahal mah bayarnya tentu mungkin diperhatikan penulisnya. Nah royalti juga tentu dapat royalti ya, setiap penulis itu 10% dari penjualan buku atau dari buku itu. Setiap setahun sekali 12 bulan itu gajiannya penulis tuh. Jadi orang-orang nih kadang ya teman-teman aku kayak ngelihat aku nih kalau posting buku atau di Gramedia kayaknya kelihatannya banyak duit aja gitu. Yang buku seaber-gaber gitu kan ada 2000 buku yang mungkin sudah terbit juga di Gramedia yang sudah dikirim ke marketplace lainnya ya juga ya. Itu kayak mereka tuh kayak jika kamu kan penulis gitu kayak bahasanya seperti itu aja pasti punya duit. Wah kayak penulis emang gajian kayak orang-orang setiap bulan gimana gitu. Mereka nggak tahu penulis itu kecil tahu kalau dipikir-pikir mah maksudnya 10%. Jadi dapatnya dari penjualan tuh 10%. Misal dari satu buku bulan. Nih satu buku 10%. Iya mungkin bisa juga dari penjualannya semuanya. Nah itu enggak setiap bulan, dibayarnya 12 bulan sekali. Jadi setahun sekali lah baru bisa megang ya. Kalau itu tergantung penjualannya buku atau gimana sih Kak? Tergantung. Semuanya terjual itu di total gitu. Jadi penulis dapat 10% gitu. Begitu ya. Kalau awal ngehubungin penerbit gimana? Wah, dari panjang awal. Banget ya. Lagi yang pertama nih, buku yang pertama. Kalau buku yang pertama ini karena memang saya publish penerbit indie dan juga aku ikutannya yang gratis ya tentunya semuanya gratis sih sebenarnya cuma yang lebih banget karena di Gramedia ini yang ketiga ya karena yang buku satu itu ada di penerbit Ebis itu secara gratis cuma memang kita ada biaya transport ya atau administrasi di awal jadi ada pembayaran ada pembiayaan. Nah kedua juga ada pembiayaan karena emang nyetak sendiri ya karena itu kalau publish atau saya publish itu lebih ke sendiri dan itu juga nggak dibatasi karena tidak ada janji kontrak atau perjanjian kontrak sama penerbit.
emang lepas karena jadi tanggung jawabnya kalau di penerbit indie itu saya publish itu ke penulisnya semua. Tapi kalau misalkan kita kontraknya sama penerbit mayor, ya, itu benar-benar kebanyakan ya lebih ke penerbitnya gitu tuh apapun itu. Jadi kita dapat 10 eksemplar atau 10 buku gratis. Kemarin ya setelah dicetak tuh langsung aku dikirimi buku 10 buku. Ya setelah tanda tangan 100 buku buat didistributorin. Nah, aku dapat 10 buku. Nah, itu benar-benar ya udah aku tuh kayak ngirim naskahnya doang gitu tuh, nggak ada pembiayaan apapun. Free banget. Jadi berbentuk naskah doang. Tapi seleksinya Itu gimana? Seleksinya ketat banget kalau di mayor. Bahkan kalau misalkan ya seperti kalau penerbit mayor tuh kayak Gramedia Pustaka ya, Klik Media, Irama Widya, ini penerbit aku, Buku Abdi. Ini kayak benar-benar seleksinya ketat banget, berbulan-bulan, minimal 3 bulan setelah mengirim di emailnya, kita nanti dikasih tahu lolos atau enggak naskah ini. Nah, aku tuh sudah beberapa mengalami rejection ya. Oh, di reject, ditolak gitu Kak? Iya, sering banget ditolak ya teman-teman. Jadi kayak orang-orang kadang ngeliat, ih gampang banget ya, sudah ada di Gramedia aja. Padahal aku bertahun-tahun loh berjuang gitu tuh demi Nggak tahu ditolak apa enggaknya ya. Aku dari SMP udah benar-benar ngirim naskah ke penerbit, nyoba gitu dari Gramedia, Pustaka, Media, Klik Media, apapun itu semua penerbit-penerbit mayor yang aku coba udah beberapa sering ditolak. Jadi baru 2025 ini aku dapat kabar alhamdulillah ya dengan penerbit Irama Widya, penerbit mayor Buku Abdi yang menerbitkannya Buku Abdi. Kayak dapat WA langsung gitu tuh kayak naskah kamu terpilih, lolos gitu untuk diterbitkan nanti di tahun 2025. Aku kayak seneng banget, bertahun-tahun loh aku kayak ngarepin ini ya, nunggu kabar baik. Iya betul. Kayak bener, nggak mudah ya teman-teman. Jadi untuk nerbitin buku di mayor itu, walaupun emang semuanya ditanggung oleh penerbit ya, kita cuma ngirim naskah doang ya, semuanya emang ditanggung, tapi emang seleksinya itu nggak mudah banget. Aku beberapa kali ya rejection ya atau ditolak ya, ngalami kegagalan. Bahkan aku juga kayak mikir, wah tulisan aku kurang apa ya, jelek atau gimana ya, kayak gitu. Selalu kayak mikir, padahal enggak, kita emang belum nemuin aja gitu penerbit yang cocok. Ya, jadi kita harus benar-benar cari atau nunggu dulu loh, sebelum berusaha juga jangan pernah nyerah gitu tuh. Kalau kita udah usaha ya udah serahin aja ke Allah aja, banyakin doa ya. Ikhtiar, doa ya. Ikhtiar, bener, duit ya. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Betul. Nah, kan tadi sudah sama penerbit ya. Itu tuh kan ada yang di reject. Nah itu karena persaingan dari buku-buku lain atau gimana Kak? Iya betul. Dari beberapa tahun belakang, di tahun 2023 aku tuh kayak mau ngirim buku seni bertahan hidup nih. Ada juga naskah yang lain. Ternyata mungkin ada kesamaan atau mungkin yang alur mirip dari penerbit yang sudah diterbitkan atau penulis yang udah nerbitin buku itu. Ternyata kayak ada kemiripan gitu. Yang akhirnya memang penerbit mencari target pasar ya. Penerbit sekarang tuh kayak nyari yang benar-benar lagi relate, lagi booming sekarang apa sih gitu tuh. Jadi nulis tuh benar-benar nggak kaku sih sebenarnya. Kalau nulis buku self improvement jangan kaku-kaku. Jadi bahasa kita aja itu bahasa gaul apapun itu kadang ada. Santai ya? Santai. Jadi kayak yang relate aja. Aku juga kayak banyak banget di buku ketiga ya, pembelajaran dari buku pertama dan kedua. Itu aku nulis yang relate aja gitu, yang benar-benar aku alami, bener-bener banget. Jadi ngerasa mereka tuh pembaca emang lagi ngalamin gitu, nemenin mereka yang lagi ngalamin. Jadi buat kalian yang mau nulis buku ya tulislah yang tuangin aja ya. Tuangin apa yang kamu pikirin itu ya tuangin aja, jangan takut kayak jelek ya atau kritikan orang gimana pun itu. Kalau misalkan kamu ngalamin apalagi dari hati ya, itu tentu relate buat pembacanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman nih, teman-teman di luar sana misalnya mau jadi kayak Pak Puji nih, seorang penulis. Nah, sarannya apa sih awal untuk seorang penulis pemula gitu? Saran yang pertama tentunya nulis. Nulis ya? Iya, bisa dilihat dari buku ada On Writing, Bird by Bird, itu sistematika atau cara-cara tips-tips untuk menjadi seorang penulis ya, menulis dengan baik apapun itu genrenya. Yang pertama-tama tentu kita harus
mau nulis dulu, tapi sebelum menulis kita harus banyak research atau banyak Iya. baca buku, karena penulis yang baik itu pembaca yang baik juga. Jadi kalau misalkan bohong dong kalau penulis tapi Iya. nggak suka baca, Nggak suka gimana baca itu? buku. Nah, Dari gimana? mana dia? Iya, tapi penulis pasti udah suka baca, ya udah pasti suka baca. Tapi kalau misalkan pembaca doang belum tentu bisa nulis. Nulis. Tapi nulis itu harus wajib, baca itu wajib banget. Gimana caranya dia nulis gitu tuh? Karena itu untuk kita bisa apa ya, menjadikan role model dari mungkin penulis yang sudah senior ya. Kita bukan ngejiplak, tapi kita harus tahu dong apa nih yang sedang viral atau yang sedang booming, yang sedang relate dialami sekarang, dan kosakata bahasa apapun itu kita perlu gitu tuh wawasan yang luas untuk menulis. Jadi nggak stok apa yang kita alami aja kita tulis, enggak ya, kita harus riset banyak sana sini gitu, harus baca jurnal ini itu, banyak baca buku ya. Tentunya kita juga harus rajin revisi setelah menulis itu. Jangan selingkuh naskah lagi. Selingkuh naskah ini nih. Kalau misalkan kita sudah nulis naskah yang ini ya selesaikan sampai selesai ya. Kalau misalkan kita memang publishnya di Wattpad ya udah selesaikan bab per babnya, chapter per chapternya. Jadi jangan sampai mau nulis ayah malah selingkuh ke naskah ibu gitu, tapi belum selesai naskah ayahnya. Jangan. Itu yang sering dialami anak-anak sekarang yang pengen jadi penulis ya, ngalamin written block atau ngalamin selingkuh naskah. Ya selalu kayak mikir, aku kayaknya lebih suka genre ini deh gitu tuh, genre ini deh, tentang patah hati deh, atau tentang romance atau cinta anak remaja deh. Wah, padahal yang naskah yang pertama belum diselesaikan gitu loh. Jadi jangan selingkuh naskah, intinya jangan selingkuh naskah. Kalau pengen jadi penulis juga harus sabar. Tentu harus sabar ya. Harus dong. Karena revisi banyak. Banyak revisinya. Iya, tipe dikit aja harus bener-bener dibenerin ya, kayak project gede banget ya. Ya seperti nulis skripsi juga, cuma kan skripsi terstruktural ya. Terus juga kayak banyak bimbingannya. Tapi kalau nulis buku tuh emang dari kitanya, pemahaman kita apapun itu ya, yang gak jauh-jauh dari itu, dan pengalaman juga kalau nulis pengembangan diri. Ya, lebih tekankan lagi, jadi jangan ngomong doang pengen jadi penulis tapi nggak suka baca, nggak suka nulis juga. Yang penting itu baca baru nulis. Jadi jangan, baca tuh harus banget ya, banget penting. Kalau misalnya ATM nih benar nggak Kak, kayak amati, tiru, modifikasi dari riset-riset yang kita baca gitu? Betul, yang penting jangan nyamain aja. Kalau amati, tiru, modifikasi nggak apa-apa, yang penting jangan kayak bener-bener jiplak banget gitu tuh dari penulis yang lain. Kan banyak ya kasusnya kemarin juga, kayak masa penulis besar kayak ada yang kayak ngejiplak gitu tuh, copy paste dong ini. Kayak wah itu nggak boleh banget. Jadi kalian boleh niru aja, ya itu jadiin role model penulis besar itu buat diri kalian untuk jadi penulis, itu bagus banget. Berarti kalau misalnya kita waktu ngasih naskah ke penerbit, misalnya ada yang sama nih, nah itu kita revisi atau kita ke penerbit yang lain Kak? Oke, kalau di penerbit itu tentu kalau misalkan ada yang sama, itu tergantung dari diri sendiri berarti. Kitanya ngambil keputusan ya. Kalau misalkan mau ke penerbit itu aja ganti naskah ya silakan. Tapi kalau misalkan ternyata ada penerbit lain yang menerima naskah kita ya nggak apa-apa, berarti di penerbit lain untuk menerbitkan buku kita itu. Kalau Kak Puji sendiri gimana? Kalau aku terjadi seperti itu? Selama ini di tahun, kalau di saya publish ya penerbit indie aman-aman aja sih. Kayak belum ada yang sama gitu. Kayak ini juga buku yang selanjutnya juga kayaknya belum deh di penerbit aku ini terkait ini, jadi kayak aman-aman aja. Yang mau terbit ntar? Kayak aman gitu, insyaallah. Nah kemudian dari 3 buku ini sudah dipanggil kemana aja sih Kak prestasinya dari 3 buku ini? Apakah dapat sertifikat penghargaan atau gimana? Ya, kalau untuk penghargaan mungkin genrenya beda-beda ya. Karena kalau aku tuh juga nggak fokus ke nulis aja, jadi mungkin dari ajang kedutaan itu aku juga ikut pemuda prestasi di Kabupaten Tangerang, juara 3 di tahun 2024. Terus ikut juga pertukaran pemuda antar provinsi ya di tahun 2024 ya. Terus juga ikut kemarin juga reward mahasiswa berprestasi ini di UIN ya,
tahun Di UIN. kemarin ya. Iya baru banget Oktober kayaknya. Terus kayak ya dapat juara satu penulis kreatif nasional. Oh, Jadi kayak juara cipta puisi nasional. Ada beberapa mungkin ya. Cuma aku kayak agak lupa ya sama sama hal ini. Jadi kayak aku juga lebih menekankan sekarang tuh di dunia kepenulisan. Cuma memang kalau prestasi aku tuh alhamdulillahnya nggak cuma di bidang ini gitu tuh. Ada di bidang lain mungkin dari tilawah ya MTQ. Mungkin aku lebih menggeluti di waktu SMA ya. Lebih menggeluti MTQ, lebih di tilawahnya. Ada juara satu di Kabupaten Tangerang, ada di tingkat SLTA, mungkin pernah ada di provinsi juga gitu. Kemarin di tahun 2000 dari mulai 2019 mungkin ada beberapa sampai akhirnya aku di bidang lain. Jadi 2029 apa? 2019 sampai 2020 aku lebih ke tilawah ya, lebih ke MTQ ya. fokusnya ke situ. Pidato ya. Lebih ke situ. Tapi 2023 aku lebih ke literasi. Maksudnya Literasi. lebih ke penulisan, terus ke duta-duta gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi kayak enggak ke situ aja. Aku kayak ngerasa pengen upgrade diri juga, enggak di bidang itu aja. Kalau misalkan bisa dicoba kenapa enggak gitu. Nah, dari buku ini yang paling terkesan nih, buku yang mana Kak? Waktu nulisnya, proses nulisnya paling berkesan. Terkesan banget sih di buku pertama ya. Yang pertama, Karena aku nulisnya sambil nangis. sambil nangis. Sambil kayak ya ketiga-tiganya juga ada nangisnya tapi nggak benar-benar nangis karena emang kan buku pertama aku pas ditinggal ayah meninggal ya. Iya. Jadi aku kayak ngerasa banget sakitnya gitu, ditinggal ayah, terpuruk banget. Dan itu pun aku mau masuk kuliah loh gitu. Kayak aku ngerasa benar-benar gimana ya, kayak struggle nih, aku juga kayak mau lanjutin kuliah atau kerja gitu. Iya. Karena memang ekonomi sedang benar-benar merosot ya, karena Terpuruk ya. terpuruk banget karena aku ngerasa bingung. Tapi akhirnya ada kakak kelas aku yang mungkin nawarin, karena aku seleksi prestasi akademik ya, SPAN ya waktu di UIN, keterimanya alhamdulillah. Jadi mungkin ada beberapa keringanan juga biaya, jadi aku masuknya grade 1. Dan itu pun ada beberapa beasiswa yang aku ikutin, aku dapat. Jadi aku ngerasa ya terbantu banget dan aku bisa kuliah sampai saat ini gitu tuh. Aku juga kayak benar-benar ngalamin struggle di ya masa hidup di tahun 2021 tuh, kayak setiap sore tuh kan pulang kuliah aku ngajar les itu gini gitu, les kori, les ngaji ya, bahasa gitu. Jadi kayak aku juga kayak ngalamin bener-bener di buku pertama ini aku ngerasa payah, kayak ngerasa bener-bener susah banget gitu tuh ya. Walaupun emang sekarang juga masih ini ya, cuma kayak nggak bener-bener di tahun 2021 tuh kayak merasa terpuruk banget karena aku kayak ngerasa bener-bener kesusahan. Kayak kesusahan ditinggal ayah tuh sedih banget, kayak wah arahnya juga bingung mau kemana gitu tuh. Aku kayak mau minta nasihat juga bingung, walaupun memang aku anak ke-7 dari 8 bersaudara. Tapi mereka karena sudah berumah tangga ya, jadi aku bingung ya, jadi anak perempuan terakhir itu nggak mudah. Jadi Apalagi perempuan ya. iya, perempuan terakhir, harapan keluarga lagi. Jadi kayak bingung ya, ditunggu-tunggu banget gitu tuh. Tapi aku kayak ngerasa ya udah aku mungkin ada skill di sini deh, di bidang ini. Jadi aku tekunin. Ya dari support keluarga juga, sahabat, semuanya, teman-teman ya. Guru, dosen ngapresiasi buat lanjutin karya aku, terus ngerintis, terus berproses, terus belajar ya. Skill aku terus di-upgrade. Jadi kayak ya udah sampai sekarang tuh aku kayak ya udah, walaupun ada kegagalan yang ada, itu tuh dijadiin batu loncatan aku buat kesuksesan. Lanjut terus aja ya. Iya, karena memang prinsip aku tuh masa muda itu jangan berleha-leha. Masa muda itu harus ngabisin jatah gagalnya. Ya kalau misalkan di masa muda nggak dihabisin jatah gagalnya, kita nanti tua banyak gagalnya. Iya. Jadi kita harus menghabiskan. Anak muda itu nggak boleh takut. Anak muda itu nggak boleh takut mencoba. Apapun itu kalau belum dicoba nggak usah ditakutin. Karena prinsipnya kalaupun kita gagal, itu sebenarnya batu loncatan kita, itu jembatan buat kita sukses, buat kita mencapai sebuah keberhasilan itu. Kalau kita nggak gagal, ada orang yang sukses nih, tapi karena mungkin ada support dari atau privilege ya. Iya. Tapi kalau orang yang susah ya, maksudnya yang kayak saya dari
kampung, dari desa gitu tuh. Itu benar-benar harus ekstra kan berjuangnya, nggak benar-benar support kayak ekonomi apapun itu fasilitas, nggak semua dari itu, tapi kita harus benar-benar ekstra berjuang sendiri gitu tuh. Walaupun kita gagal, aku berapa kali-kali mengalami kegagalan di rejection ya dari penerbit-penerbit besar mayor gitu tuh, kayak aku udah kayak ngerasa nyerah juga tapi enggak gitu. Tahun 2023 tuh kayak ya kenapa sih aku kayak ditolak lagi gitu, capek banget gitu, capek banget pasti aku ngalami capek udahlah kayak udahlah berhenti nulisnya, tapi enggak, aku kayak ngelihat ada satu orang yang pengen aku bahagiain, Siapa? ibu aku sendiri, Ibu. karena aku udah telat membahagiakan ayahku karena udah meninggal. Aku pengen bahagiain ibu aku, makanya aku kayak satu-satunya alasan hidup aku, bertahannya hidup aku itu buat ibu aku. Kalau aku belum bisa bikin ibu aku senyum setiap hari, bikin dia bangga dengan proses aku, dengan keberhasilan aku nggak mau nyerah. Aku nggak boleh loh kayak nyerah gitu tuh, bilang nyerah gitu tuh, bilang benar-benar walaupun kita capek banget sama hidup ya, Iya. ya tentu setiap manusia ngalamin itu, tapi kita harus benar-benar teguh, kita punya tujuan ya, purpose in life. Jadi kayak tujuan aku sekarang tuh kayak cuma satu, pengen ngebahagiain ibu Bahagiain aku. ibu. Ya kalau misalkan enggak itu ya nggak tahu ya, kalau apapun itu ya, dari hal cinta apapun itu, aku benar-benar dari diri sendiri dulu, keluarga tentunya ibu aku, baru nanti cinta. Nah, respon ibu nih gimana dari terbitnya buku 3 Ibu ini? Respon ibu? bangga sih, cuma ya memang beliau tuh emang keluarga tuh kayak cuek tapi perhatian ya, tapi nggak terlalu menunjukkan Nggak kayak ditunjukin? tapi bangga gitu Iya. kalau ngelihat anaknya ya berhasil mencapai sebuah tujuan itu. Iya. Beliau bangga gitu tuh, seneng, apalagi kalau misalkan bukunya laris ya, kayak seneng banget gitu. Ayo terus aja gitu nulis, ibu dukung, ibu support ya gitu. Kita udah ngasih ke ibu ya gitu. Jadi beliau doain aja yang terbaik pokoknya pasti buat anak-anaknya. Oke. Menurut Kak Puji nih, motivasi yang paling eh, harus banget, kan misalnya kalau kita bikin buku harus dibaca sama orang. Nah, setiap orang kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang suka baca buku karena gambarnya ataupun karena tulisannya doang. Nah, itu gimana Kak Puji? Ya intinya sih aku pengen ngasih value aja ya, inspiratif atau tips and trick buat orang-orang yang mungkin relate juga sama Iya. buku aku, karena memang setiap orang berbeda-beda, ngalamin hal hidup juga beda-beda, tujuannya juga beda-beda. Mungkin ada juga yang di genre hidupnya kayak sama aku, kayak persis banget itu. Jadi mungkin bisa aja. Jadi yang penting aku cuma ngasih insight atau value ke mereka ya, atau nilai-nilai baik lah terutamanya. Terus juga biar mereka bisa up diri ya, jadi nggak benar-benar terpuruk dalam hidup, karena sesuatu yang besar itu kadang harus dilangkahi, jangan diam diri gitu tuh. Kalau misalkan kita terpuruk aja bener, kita nggak tahu kita mau kemana, Setelah ini apa gitu. kita nggak tahu kita bisa capai mana, mencapai apa, karena kita emang udah benar-benar nggak tahu tujuan. Ya betul dikatakan dengan buku The 7 Habits Highly Effective People. Jadi kita tuh kalau punya tujuan ya, purpose itu harus yang bermakna. Kalau kita misalkan tujuan kita misalkan nulis, ya udah semoga ya tujuan saya tuh adanya hadirnya buku ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Karena memang di hadis juga ya, hadis Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas kan. Bener. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi Bermanfaat manusia bagi orang lain. lain. Jadi selain saya bermanfaat bagi diri sendiri nulis buku ini, semoga buat pembacanya juga bermanfaat. Apapun itu yang dirasain oleh pembaca, mudah-mudahan bisa membantu, menemani mereka untuk menjalani hidup, bisa upgrade diri gitu tuh ya. Enggak terpuruk aja gitu tuh, enggak merasa gagal aja, dan enggak stuck di situ-situ aja. Itu sih. Jadi terwakilkan banget ya. Jadi dari ketiga buku ini sudah relate banget dari perjalanan 2021 ya, tahun terpuruk gitu ya. Benar. Yang dari down, ditinggal ayah, kena musibah ditipu, dan ini hasilnya dari ketiga buku ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga tahun depan insya Allah terbit tentang ibu. Dari yang awal ini tentang ayah, nanti ada tentang ibu. Jadi kalau teman-teman nih punya
masih punya ibu, kemudian ayah juga sama, itu boleh banget untuk melihat ataupun membaca dari buku Kapuji yang sudah diterbitkan ya di Gramedia. Ya jadi kalau teman-teman mencari buku, bisa langsung kontak Kapuji, bener nggak? Iya, betul. Langsung DM bisa, cari ke Gramedia bisa. Nanti boleh di tag nih Kapujinya. Bener apa enggak itu buku Kapuji apa bukan? Ya. Nah, tadi kan sudah bahas buku yang ketiga nih sama yang satu sama dua. Iya, Kalau yang ketiga tentang apa? patah hati. Patah hati yang ini. Jadi yang pertama tentang ayah, Ayah, yang kedua perjalanan iya. hidup dari yang pertama, yang ketiga tentang cinta. Iya, betul. Kenapa milih tentang cinta? Sebenarnya cinta lebih ke mengagumi seseorang ya. Mengagumi seseorang yang tidak bisa dimiliki. Wah, Ya, karena saya dalam banget ya, dalam iya, banget. tipikal orang yang cuma bisa mendem sendiri, bisa Kagum. kagum sama seseorang ya. Dan itu pun kayak nggak bisa katakan gitu. Jadi tulis aja deh, diabadiin gitu tuh. Ternyata wah, yang buku ketiga ini malah terbit di Mayor ya, bisa Iya. ada di rak Gramedia. Padahal emang tadinya nulis tuh kayak nulis yang ini nih nggak niat banget gitu tuh, cuma kayak buat melampiaskan hati aja ya. Iya, akhirnya aku ngerasa ini kayaknya harus di share deh, harus ditulis, harus diterbitkan. Ya itu ada beberapa orang yang mungkin walaupun namanya inisial ya, Oh, tapi inisial. ada orang yang saya kagumi. Ada di Iya. buku ini? Ada. Oh, ada. Iya. Oke. Dari buku ketiga ini, jadi yang ketiga ini targetnya anak-anak muda. Anak-anak muda, Gen Z ya lebih Gen Z. utamanya, tapi anak milenial juga bisa. Sebenarnya orang-orang yang pernah patah hati aja sih, Iya. mungkin dengan ekspektasi diri sendiri ya, dengan harapan, dengan cinta, itu bisa di buku ketiga juga masuk. Jadi nggak melulu tentang cinta, walaupun emang lebih ke cinta ya. Oke. Jadi nih teman-teman Win Banten yang punya masalah patah hati, kemudian tentang cinta ya, percintaan. Boleh nih yang ketiga, judulnya Seni Yang maaf Tuhan yang maaf Tuhan aku sempat patah hati. Yang biru nih ya. Iya. Yang buku ketiga. Baru banget itu. Baru banget terbit. Iya. Itu tentang percintaan. Nah, boleh nih nanti dicek, dilihat, dibaca sama teman-teman di rumah, di kampusnya ataupun di kosannya. Oke. Closing statement dari Kak Puji untuk orang-orang dari ketiga buku ini yang pengen baca. Oke. Sebenarnya teman-teman pasti setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda dalam hidup. Cuma satu yang aku tanamin, jangan pernah takut mencoba dengan sesuatu apa yang kamu cintai. Dan juga jangan pernah merasa ini tuh cukup. Kalau misalkan kita belum bisa sama hal yang kita capai ya, jangan pernah ngerasa cukup. Karena sesuatu yang besar itu kalau belum kita pijaki itu belum cukup gitu tuh. Belum kita capai gitu tuh. Dan juga buat kalian yang pernah terpuruk dalam hidup kalian nggak sampai situ aja. Jangan pernah mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Karena ada keindahan yang di depan yang belum kita pijaki. Mari bertahan, hidup dengan cinta. Dan ada satu quotes yang mungkin Mbak Najwa Shihab yang mungkin orang-orang juga tahu ya. Untuk kalian yang mungkin masih susah banget buat baca, cinta pada membaca. Cukup satu buku aja ya. Cari satu buku untuk cinta pada membaca. Ambil bukunya, mari jatuh cinta pada membaca. Begitu kata Mbak Najwa Shihab. Yang aku tanamin juga seperti itu. Jadi buat kalian cari apapun genrenya, mungkin dari novel apapun itu ya, buku nggak harus buku ilmiah kok, nggak buku-buku yang berat kok, buat kalian yang awal-awal pemula pengen suka pada membaca. Buku novel juga nggak apa-apa kalau itu melatih diri untuk kita rajin membaca. Dan untuk orang-orang yang pengen jadi penulis pemula, tentunya kalian jangan sampai nggak suka baca. Kalian harus baca baru nulis. Iya, gitu. Jadi cintai dulu nih, apalagi hobinya menulis. Yeah. Jadi cintai dulu nulisnya gitu. Kemudian
harus membaca juga. Iya. Jadi penulis harus selalu membaca, Iya. dan pembaca harus bisa menulis. Ya, karena pembaca yang baik ya atau penulis yang baik itu pembaca yang baik juga. Iya. Tapi kalau penulis yang baik adalah naskah yang sudah selesai, Oke. bukan yang suka selingkuh. Karena itu nggak bakalan terbit-terbit kalau Nanti selingkuh. beda alur ya. Mm-mm. Oke. Mungkin itu dari perjalanan Kak Puji nih, dari prestasi, kemudian journey-nya, kemudian banyak pengalaman yang sudah naik turunnya ya. Naik turun terbitkan buku. Apalagi banyak yang ke-reject, ditolak, Ya. revisi lagi, nanti refreshing lagi ya kan. Nah, dari situ teman-teman harus tahu yang namanya proses. Jadi proses ini harus kita coba. Kalau misalnya nggak kita coba, kita nggak bakal tahu ke depannya gimana. Iya, Bener nggak Kak Puji? betul. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih juga Kak Puji sudah hadir pada podcast hari ini. Ya, Salam juga untuk keluarga di rumah, untuk teman-teman, semoga sehat selalu dan Kak Puji juga Amin. bisa lancar dari penerbitan buku selanjutnya. Amin. Kemudian juga laris dari ketiga buku ini, apalagi yang sudah terbit kemarin nih, yang ketiga. Yang maaf Tuhan aku sempat patah hati. Ya. Itu sudah banyak ya diterbitkan di mana-mana ya. Ya, Sudah alhamdulillah ada. sudah ada di Gramedia. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Sikap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.